Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Adi Nugraha dengan NIM 330102300049. Di sini saya akan membawakan materi terkait dasar-dasar hukum administrasi negara. Yang pertama ialah pengertian dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara tersebut. Terus ciri-ciri dari hukum administrasi negara sendiri ada 3. Yang pertama, menguji hubungan hukum istimewa. Yang kedua, adanya para pejabat administrasi negara. Dan yang terakhir, melakukan tugas yang khusus. Selanjutnya ialah ada ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, di sini Prajudi Atmo Sudirjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara. Yang pertama ada hukum tentang dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua ada hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga ada hukum tentang aktivitas-aktivitas dan administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat ada hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Selanjutnya ada hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi. Yang pertama, hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi militer, dan juga hukum administrasi perusahaan. Yang keenam ada hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya ialah teori tentang lapangan hukum administrasi negara. Nah, teori di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama teori Eka Praja, yang kedua ada teori Dwi Praja, yang ketiga ada teori Tri Praja, yang keempat ada teori Catu Praja, dan yang kelima ada teori Panca Praja, dan yang terakhir ada teori Sat Praja. Kemudian ada perkembangan hukum administrasi negara. Nah, asal usul dari hukum administrasi negara ialah awalnya merupakan bagian dari hukum tata negara. Dalam perkembangannya, Han menjadi cabang ilmu hukum tersendiri karena tugas dan fungsi administrasi negara makin kompleks seiring pertumbuhan negara modern dan munculnya negara kesejahteraan. Terus faktor pendorong perkembangan Han itu ialah dengan meningkatnya fungsi pelayanan publik oleh negara. Dibutuhkannya aturan yang mengatur tindakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan hukum administrasi negara dan tetap melindungi hak masyarakat. Serta yang terakhir ialah implikasi perkembangan hukum administrasi negara. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelayanan masyarakat. Dibutuhkan mekanisme hukum untuk menilai keabsahan tindakan administrasi negara. Kemudian ada fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama ialah menciptakan pemerintahan yang baik. Selanjutnya membentuk aparat pemerintahan yang bermoral, menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan hukum. Nah, di sini juga berfungsi ganda sebagai pedoman dan ukuran. Pedoman mengarahkan perilaku sesuai hukum seperti aturan pendaftaran tanah, ya, dan ukuran untuk menilai apakah pelaksanaan hukum sudah sesuai prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya ada contoh dari asas dalam hukum administrasi negara. Yang pertama ada asas legalitas. Yang kedua ada asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga ada asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada asas kesamaan hak bagi setiap penduduk. Yang kelima ada asas upaya memaksa. Yang keenam ada asas kepastian hukum. Yang ketujuh ada asas keadilan sosial. Yang kedelapan ada asas yang tepat di tempat yang tepat. Yang kesembilan ada asas persatuan dan kesatuan. Yang kesepuluh ada asas batal karena keseluruhan hukum administrasi negara. Yang ke-11